Tim gabungan Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menangkap tersangka pembunuhan seorang perempuan yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia secara mendadak di kos. Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi anggota Polresta Banyumas dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK keliling online. Ada 3 mobil layanan SKCK keliling online yang akan melayani pemohon SKCK. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 3 Juni 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama pemirsa, tersangka kasus pembunuhan seorang perempuan berinisial T, 54 tahun, warga Semarang, Jawa Tengah, yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia secara mendadak di kosnya di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, berhasil diringkus polisi. Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey Pranawitna mengungkapkan tersangka pembunuhan tersebut berinisial IRS 24 tahun, warga Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Tersangka ditangkap di Maguwo Harjo, Kabupaten Sleman pada Sabtu 1 Juni 2024 oleh tim gabungan Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polres Bantul dan Polsek Kretek. Adapun motif tersangka melakukan pembunuhan tersebut karena ingin menguasai harta benda milik korban yang terdiri dari ponsel dan uang senilai Rp150.000. Hingga saat ini tersangka masih dimintai keterangan guna mengumpulkan barang bukti milik tersangka dan juga korban. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Sementara itu, dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Jalan Raya, Polres Ponorogo, Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 9 sepeda motor yang terlibat dalam aksi balap liar. Menindaklanjuti keluhan warga masyarakat yang merasa resah akan adanya sekelompok pemotor dengan suara knalpot bising, Polres Ponorogo, Polda Jawa Timur menggelar razia balap liar dan knalpot tidak sesuai spesifikasi. Razia dipimpin oleh Kabak Ops Polres Ponorogo, Kompol Edi Suyono, dan Kasat Samapta Polres Ponorogo, Ibtu Dul Hajiz. Dalam razia tersebut, petugas menyasar beberapa lokasi yang kerap dijadikan ajang balap liar seperti Jalan Trunojoyo, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Jalan Juanda, Jalan Suro Menggolo, Jalan Pramuka, dan alun-alun Ponorogo. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan 9 motor yang tidak sesuai spesifikasi teknik. Menurut Kapolres Ponorogo, AKBP Anton Prasetyo, razia ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Ponorogo. Razia ini akan terus dilakukan secara berkala untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar lalu lintas.
Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun melalui Kasih Humas Ibda Henry Ade Birawan menggelar konferensi pers ungkap kasus tindak pidana pencurian dengan barang bukti speaker aktif. Pelaku diketahui merupakan seorang residivis yang juga melakukan pencurian kendaraan bermotor beberapa hari sebelumnya di desa yang sama. Berdasarkan pengembangan, terdapat laporan polisi pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, yaitu saudara MAS pada tanggal 24 Mei 2024 telah melaporkan ke Polsek Lebak Siu dengan kejadian korban telah kehilangan sebuah salon. Pelaku mengambil salon aktif di sebuah rumah saudara MAS. Dan pada saat itu terduga pelaku berhasil diteriaki oleh warga saat melihat pelaku mengambil salon tersebut di TKP, sehingga terduga pelaku tertangkap oleh warga dan diserahkan kepada Polsek Lebak Siu. Dari kejadian tersebut, anggota Polsek Lebak Siu dilakukan penyelidikan oleh Kanit Reskrim mendapati bahwa pelaku di sini adalah saudara S, 37 tahun, yang bekerja sebagai buruh, alamat Lebak Bawah, RT 4 RW 4 Kecamatan Lebak Siu, telah melakukan tindak pidana yang sebelumnya pada tanggal 17 Mei 2024. Sehingga berdasarkan pengembangan, ada 2 LP dilakukan tindak pidana oleh saudara S tersebut, yaitu LP B dari 02 bulan 5 2024 yang dilaporkan oleh SPKT Lebak Siu, Polres Tegal Polda Jateng. Yang kedua adalah LPB nomor 1 tahun 2024 bulan Mei yang terdaftar di SPKT Polsek Lebak Siu, Polres Tegal, Polda Jawa Tengah. Berdasarkan kejadian tersebut, tersangka dikenakan pasal 363 KUHP, junto pasal 65 KUHP yang ancaman hukumannya adalah maksimal 7 tahun. Sebagai tambahan, tersangka ini adalah seorang residivis yang sebelumnya sudah melakukan tindak pidana yang berulang-ulang. Untuk motif pelaku melakukan aksi pencurian tersebut dari ekonomi, karena kondisi perekonomian pelaku yang ada. Kemudian dari hasil pengembangan penyelidikan yang kita lakukan, kita berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor yang mana telah diadukan oleh pelapor ataupun korban pada tanggal 17 Mei 2024. Satu unit motor jeep dan 1 unit motor jeep kita berhasil amankan dari rumah kontrakan pelaku di sekitar Desa Adonan. Tim dari unit Tipiter Satreskrim Polresta Panuli Selatan berhasil ungkap dugaan penyalahgunaan 10 ton atau 10.300 liter solar subsidi di sebuah gedung penimbunan BBM ilegal. Polres Tapanuli Selatan ungkap dugaan penyalahgunaan 10 ton BBM solar subsidi ini dari sebuah gudang penimbunan ilegal tepatnya di Desa Tolang Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaku penimbunan ini adalah oknum kepala Desa Tolang Jae berinisial AS 45 tahun yang juga pemilik gudang penimbunan BBM ilegal tersebut. Modus operandinya dengan cara membeli minyak di SPBU di atas harga eceran tertinggi sesuai ketetapan dari pemerintah. AS diduga memodifikasi 1 unit mobil untuk membeli BBM solar subsidi tersebut. Dari pengungkapan kasus ini, pihaknya menyita 1 unit mobil sebagai pengangkut BBM solar subsidi dari SPBU ke gudang penimbunan. Di dalam mobil ini ada tangki tempat penampungan BBM kapasitas 1 ton berikut mesin sedotnya serta 11 unit tangki atau piber berisi BBM solar bersubsidi dengan hasil perhitungan sementara sebanyak 10.300 liter.
Sementara itu, di Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan juga menggelar pemusnahan barang bukti narkoba berupa 1,5 kg sabu dan 1.729 butir pil ekstasi. Pemusnahan dilakukan di Mapolda Sumatera Selatan. Wadires Narkoba Polda Sumsel AKBP Harisandi mengatakan barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan dari pengungkapan kasus dari 13 laporan polisi sepanjang Mei 2024 dengan penangkapan 23 orang tersangka. AKBP Harisandi juga menyebutkan lokasi penangkapan masing-masing meliputi Palembang, Musi Banyu Asin, Muara Enim, Oku Timur, dan Banyu Asin. Pemusnahan ini dilakukan dengan melarutkan barang bukti ke dalam air deterjen, kemudian diblender dan dibuang ke saluran air. Wadires Narkoba Polda Sumsel menyampaikan atas perbuatan para tersangka mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Informasi lainnya pemirsa, tim gabungan Divisi Hubungan Internasional Polri, Polda Sumatera Utara dan Polda Bali menangkap buronan paling dicari di Thailand bernama Chow Walit Tong Duang alias Sia Paeng Nanon. Penangkapan ini menjadi titik terang Polri untuk segera menangkap gembong narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Polri di bawah Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut berhasil menangkap Chow Walit Tong Duang yang menggunakan nama samaran Sulaiman di wilayah Badung, Bali pada Kamis 30 Mei 2024 lalu. Buronan nomor 1 di Thailand yang terlibat dalam 12 kasus kriminal di Thailand ini berhasil ditangkap di Indonesia oleh Kepolisian Republik Indonesia setelah 7 bulan melarikan diri. Keberhasilan penangkapan buronan nomor 1 di Thailand ini menjadi langkah terang Polri untuk segera menangkap dan membawa pulang gembong narkoba jaringan internasional Freddy Pratama yang bersembunyi di Thailand. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juarsa menjelaskan, tim gabungan bentukan Polri dalam kasus gembong narkoba Freddy Pratama akan diberangkatkan ke Thailand dan bekerja sama dengan kepolisian Thailand untuk menangkap dan membawa pulang Freddy Pratama ke Indonesia. Ya kalau Freddy Pratama sejauh ini pendalamannya dari mereka dan dari kita juga sudah lidik, mereka masih di wilayah perbatasan antara Thailand dan Burma. Udah ada dari Pak Ubinter nanti yang akan diberangkatkan dengan wadir narkoba ke Thailand bersama rombongan untuk membicarakan lagi masalah pemulangan Freddy Pratama ke Indonesia. Nanti Pak Audi dengan Pak Wadir dan tim Freddy Pratama akan berangkat bareng-bareng dengan tersangka dengan delegasi sana. Kita udah ngomong dengan Menteri, terus dengan Direktur Narkoba dan Direktur Imigrasi akan membantu untuk menangkap Freddy Pratama. Kita berdoa semoga tim beliau kembali ya dari Indonesia bisa membawa Freddy Pratama. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juarsa berharap tim gabungan bentukan Polri yang bekerja sama dengan kepolisian Thailand dapat menangkap dan membawa pulang gembong narkoba Freddy Pratama kembali ke Indonesia secepatnya untuk menjalani hukuman. Dari Jakarta, Christian Hendra, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Polresta Barelang menindak tegas para pelaku penempatan PMI ilegal atau non-prosedural. Dalam kurun waktu 5 bulan, terdapat 20 laporan polisi dengan 124 korban CPMI, 84 laki-laki dan 40 perempuan. Polresta Barelang menggelar konferensi pers ungkap pelaku penempatan PMI ilegal atau non-prosedural pada Jumat 31 Mei 2024. Konferensi dipimpin oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto, didampingi Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi, Kepala Imigrasi Batam Samuel Toba, serta Kasat Polair Polresta Barelang Igusti Bagus Krisna Fuadi. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto mengatakan, kasus PMI non-prosedural dari Januari hingga Mei 2024 di jajaran Polresta ini diungkap oleh Satreskrim dan Polsek jajaran, termasuk Satpol Air Polresta Barelang. Terkait pengungkapan ini, diketahui jumlah laporan polisi dalam kurun waktu 5 bulan terdapat 20 laporan dengan 124 korban CPMI dengan rincian 84 laki-laki dan 40 perempuan.
Sementara itu, tersangka yang diamankan terdapat 24 orang, yaitu 16 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Dengan rincian laporan polisi dari Satreskrim 9 laporan, Satpol Air 2 laporan, dan Polsek KKP 9 laporan. Bahwasanya saya sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran Polresta Barelang, anggota saya, untuk tidak main-main dengan PMI non-prosedural. Mungkin ada tanggapan atau orang yang menyampaikan atau oknum di sini bahwasanya kepolisian atau Polresta Barelang atau Polda Kepri tinggal diam, tidak berbuat, tidak bertindak, adanya tindak pidana PMI non-prosedural ini di Kota Batam khususnya, itu anggapan yang salah. Saya sampaikan itu anggapan yang salah. Ini saya sampaikan sekali lagi, sudah saya sampaikan melalui jumlah, saya melalui surat nota dinas kejajaran maupun saat saya mengambil apel sudah saya sampaikan pada seluruh jajaran saya, anggota saya untuk tidak main-main dengan PMI non-prosedural ini. Apabila kita temukan anggota saya khususnya di Polresta Barelang yang ada yang main-main, maka saya tenggelamkan. Ini sudah saya sampaikan, tidak ada sekali lagi yang main-main masalah PMI non-prosedural ini. Modus operandi para tersangka yaitu meyakinkan kepada para calon PMI bahwa jalur yang akan dilalui merupakan jalur resmi dan bukan non-prosedural. Menjanjikan akan memfasilitasi semua administrasi pemberangkatan kerja di luar negeri hingga mencarikan agen kerja di luar negeri. Rata-rata korban berasal dari Jawa, NTT, hingga Lombok. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.